Terima kasih. Terima kasih kepada yang terhormat Al-Ustadz Prof. Rowi dan Al-Ustadz Yasri dan para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam kajian online yang diselenggarakan oleh Pesantren Al-Firdaus Pacet. Marilah kita buka acara kajian online ini, kita awali dengan membaca Al-Quran oleh Ustadz Hanif. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ajali dalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'at rusulu rabbina bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalik fil ardi lamusrifun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Ya, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan keynote Ustadz Prof. Rum. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu kama 'allamana an nahmad. Nusalli wa nusallim ala nabiyina
wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man dada bihi ila abad. Amma ba'du, wa yaqulu ta'ala fi dabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus teman-teman di jajaran pengurus Yayasan Al-Firdaus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah, Bapak Direktur, dan anak-anak kami sekalian, para santri yang kami sayangi. Tentu tidak ada kata yang lebih indah, apalagi lebih bermakna daripada selalu mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidayahnya limpah rahmat dan nikmatnya masih menyertai kita. Semoga kita semua akan selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala apapun yang kita. Hari ini kita memasuki tahun Hijriah yang baru. 43 Hijriah. Penanggalan Hijriah memang dimulai dari hijrahnya Nabi besar Muhammad dan para sahabat meninggalkan kota Mekah menuju kota Yathrib saat itu yang kemudian dikenal dengan kota Madinah. Ya. Hijrah ini tampaknya hanya perpindahan, namun sebenarnya di balik hijrah itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Karena hijrah ini sebenarnya adalah boleh kali puncak daripada pengorbanan Rasulullah dan para sahabat saat itu. Sebab dengan berhijrah ini mereka harus siap mengorbankan bukan saja harta, tapi siap mengorbankan jiwanya. Tentu kita ingat pada malam hijrah rumah harus dikepung dengan seluruh pemuda yang super dengan pedang terhunus yang mewakili segala suku bangsa Arab yang dengan harapan bisa membunuh Muhammad saat itu, maka Bani Hashim tidak akan bisa menuntut kisos. Ya paling hanya meminta diyat saja. Itu Rasulullah. Namun sebelum itu para sahabat sudah lebih dulu berhijrah. Dan berhijrah bagi yang lain minimal mengorbankan seluruh hartanya. Dan untuk itu siap menjadi pengungsi ke kota Yathrib itu. Maka saya katakan bahwa hijrah ini sebenarnya adalah di balik hijrah adalah puncak pengorbanan karena dikorbankan jiwa dan harta mereka yang mereka miliki selama di Mekah. Oleh karena maka sebelum hijrah terjadi Allah menguji para sahabat saat itu dengan peristiwa yang dahsyat, yaitu apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang tentu untuk saat itu perjalanan Isra saja itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Karena perjalanan yang mereka lalui biasanya memerlukan waktu 2 minggu hanya menuju Madinah. Apalagi menuju Baitul Maqdis harus sebulan perjalanan berangkat dan sebulan untuk pulang. Sementara Rasulullah hanya 1 malam sudah menyatakan
sudah kembali PP ke Baitul Maqdis, bahkan ditambah lagi naik ke langit dalam perjalanan Mi'raj itu. Yang sekarang aja menuju langit, ya, Sidratul tidak mungkin, ya, tidak rasional. Sehingga ini sebagai bahan ujian. Apakah keimanan benar-benar sudah mencapai keimanan yang mendekati kesempurnaan, sehingga siap mengorbankan apapun demi Allah dan Rasulnya. Dan ternyata memang tidak sedikit yang sudah tidak percaya, iman mereka belum siap. Maka saya katakan dari puncak pengorbanan itu pada peristiwa hijrah ini. Yang kedua, di samping itu adalah puncak pengorbanan, ini adalah suatu upaya untuk menerobos, dan mendobrak, kebuntuan dan kemandekan. Dakwah di Mekah sudah berjalan 13 tahun, tapi seakan-akan Mekah menutup pintunya kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dicari jalan terobosan. Sebelum ini terjadi dakwah Rasul ke kota Taif, karena Mekah sudah tidak menerima, dicoba ke Taif, ternyata Taif menolak, bahkan menghujani beliau dengan batu. Kemudian setelah itu objek dakwah diarahkan kepada para jemaah haji. Terjadilah pertemuan jemaah haji dengan kaum Aus dan kaum Khazraj yang datang dari Yathrib itu. Yang mereka selama ini sering diancam oleh Yahudi Madinah. Baik Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa itu. Mereka semua mengatakan bahwa sebentar lagi Rasul akhir zaman akan segera tiba. Dan kalau Rasul datang pasti bersama kami dan dari kami. Dan kalian, hei orang Arab, kaum Khazraj dan Aus, kalian yang kami binasakan bersama para nabi itu. Ini sudah sering mereka dengar di kota Madinah. Oleh karena ketika mereka berjumpa Rasul di Aqabah, di Mina itu, mereka ingat itu. Ini kan yang dibuat mengancam kita oleh Yahudi Madinah. Jadi mendorong mereka mendahului orang Yahudi itu. Maka mereka menyatakan beriman kepada Rasulullah. Ya, pada tahun 6 atau 7 orang saja, tapi tahun berikutnya 73 orang dan membaiat Rasul untuk membelanya seperti mereka membela diri mereka, keluarga mereka, dan harta benda mereka. Dengan kata lain, bahwa mereka sudah siap untuk melihat Rasul kalau Rasul ingin berhijrah ke kota Yathrib. Namun demikian, berhijrah berarti mengorbankan segala milik mereka, dan biasanya di tengah jalan akan dihadang oleh pengejaran Quraisy yang mengancam nyawa mereka. Maka saya katakan puncak pengorbanan. Di samping tadi, upaya terobosan untuk mendobrak kemandekan dakwah di Mekah yang sudah berjalan 13 tahun, tetapi justru malah menutup pintu mereka. Maka ada celah baru bahwa kota akan menyambutnya. Maka benarlah yang terjadi, hijrah ke kota Madinah. Dan dari Madinah sana, disitulah maka dakwah Islam semakin menyebar. Dan hanya dalam waktu 8 tahun, 8 Hijriah, seluruh Jazirah Arabia sudah memeluk agama Islam. Tinggal yang terakhir kota Mekah. Nah uniknya karena Mekah sudah melihat bahwa seluruh Jazirah Arabia ikut Muhammad. Ini bukti bahwa ternyata Muhammad itu kalau memang benar seorang nabi dan seorang rasul, maka tahun itu pula Mekah pun bisa dibebaskan. Sehingga dari dakwah tadi, dakwah yang buntu tadi, menyebar ke Jazirah Arabia, dan nanti selanjutnya dalam catatan sejarah
hanya dalam waktu 80 tahun setelah hijrah itu, Islam telah menyebar minimal separuh dari bumi ini. Ya. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Ya. Dan sekarang bisa kita saksikan itu. Yaitu ujung timurnya uniknya adalah Merauke, dan ujung barat adalah Maroko. Kemudian kebetulan mendekati namanya, serupa. Ya. Bahkan dulu Spanyol pernah dikuasai selama 800 tahun. Hanya 80 tahun setelah hijrah. Sebenarnya 13 di Mekah, boleh katakan hampir tidak ada lagi orang Islam, orang yang mau masuk agama Islam. Yang oleh karena catatan saya bahwa hijrah ini adalah puncak pengorbanan yang pertama, dan yang kedua adalah upaya optimal untuk selalu mencari terobosan-terobosan baru, sehingga kita harus berusaha untuk menciptakan hari esok yang lebih baik. Yang oleh karena itu maka Rasulullah memperluas makna hijrah, tidak hanya meninggalkan tempat, tetapi untuk kita, kata Rasulullah, al-muhajir man hajara manahullah anhu. Yang berhijrah adalah yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pada apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah ini di samping sebenarnya adalah itu, sebenarnya tidak masuk rukun Islam. Tidak masuk juga rukun iman. Namun dengan anehnya, bisa dibaca di dalam surat An-Nisa ayat 97. Ayat 97, Allah menegaskan bahwa ada orang-orang yang hanya tidak mau berhijrah, tidak siap untuk jiwa dan hartanya, mereka harus diancam. Diancam dengan apa? Mereka harus diancam dengan api neraka. Innal latawaffahum malaik dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna musta'afina fil ard ulaika ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kalau ini dibaca ayat surat An-Nisa 97. Kemudian akhirnya karena ini puncak dari pengorbanan seluruh umat Islam saat itu, maka ini dijadikan sebagai tonggak sejarah, tonggak sejarah, sehingga dimulainya penanggalan hijriah yang menurut pendapatan ulama diawali dengan kebijakan Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi Ahmad Syalabi dalam bukunya Ensiklopedia Sejarah Islam dan Perbedaan Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri yang menentukan tahun Hijriah sebagai tonggak sejarah kebangkitan Islam, dan kemudian kita bisa meneladani ini untuk selalu berusaha seoptimal membuat terobosan untuk menciptakan hari esok yang lebih baik, masa yang lebih baik, dan yakin bahwa Allah pasti bersama kita, sebab konsep daripada atau pedoman bahwa kita akan sukses itu adalah selalu kontak dengan Allah dan bersiap untuk berkorban apapun, yaitu fasalli rabbika wanhar. Mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, dan kita selalu menolong kita, dan kejayaan Islam semoga akan kita raih atas izin Allah dan pertolongannya. Tentu wallahu musta'an, akhirnya wallahu alam bisawab, hadan wa iyyakum ajma'in. Semoga kita sukses dalam tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya maksa jadi. Naam, syukron. Terima kasih pada Ustadz Prof. Rumrowi atas mukadimah sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu isi dari kajian tahun baru Hijriah 1443 dengan tema Hijrah Tonggak Sejarah Kebangkitan Umat. Kepada Al-Ustadz Yasri, kami persilahkan. Mohon maaf Ustaz Yasri, mic-nya belum di-unmute, jadi belum terdengar suara antum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudara sekalian rahimakumullah, di pagi yang mulia ini marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah dari hati yang terdalam kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang nikmat itu tidak terhingga, tidak terhitung, sehingga manusia tidak banyak mengingat Allah lewat nikmat. Maka tenggelam di dalam lautan nikmat ini, sehingga kesadaran kita dikuasai oleh kenikmatan-kenikmatan jangka pendek dunia ini, sehingga melupakan kenikmatan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Saudara sekalian, marilah di pagi yang mulia ini kita tata niatan bersama untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala lewat memahami makna hijrah yang tadi sudah disampaikan oleh ketua pembina kita, yaitu Profesor Dr. Rumrowi, di mana hijrah ini sebuah tonggak sejarah terbangunnya sebuah masyarakat kekuatan Islam yang asalnya manusia-manusia tertindas yang secara struktur dimiskinkan, difakirkan. Namun hadirin rahimakumullah, Allah memberikan jalan keluar, yang jalan keluar ini dalam istilah Profesor Rumrowi tadi sebuah terobosan untuk menuju Islam yang mendunia. Dan ini menjadi sebuah ajaran kehidupan bagi kita selamanya. Sebab Rasulullah SAW pernah menegaskan la hijrata ba'dal fathi. Momen sejarah pentingnya ya itu luar biasa, tidak akan terulang. La hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathu Mekah ini tidak ada hijrah seperti hijrah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Walakin jihadun wan niyah. Akan tetapi
nilai bobot makna hijrah ini akan berlangsung terus berupa apa? Jihad. Sebuah kesungguhan untuk memberikan kehidupan kita ini kepada Allah. Wan niyah, dan niatan untuk pindah menjadi yang terbaik dalam standar Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, untuk itu supaya kita mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga dari hijrah ini, marilah pertemuan kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, banyak di dalam Al-Quran kita temukan makna-makna hijrah. Ada orang yang hijrah ini sebuah keterpaksaan. Bisa kita lihat bagaimana Bani Israel itu hamba pilihan waktu itu sebagai bentuk ideal masyarakat dunia, yaitu Bani Israel. Yang konon Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Dan kita disuruh menganalisa di dalam surat Al-Baqarah. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim. Tidakkah kau analisa, kau pikirkan sehingga menjadi sebuah rumusan ajaran. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim. Orang-orang yang keluar meninggalkan negaranya. Wahum ulufun, sedangkan mereka itu beribu-ribu orang. Peristiwa hijrah tidak sampai 100 orang. Karena ada mengatakan tidak sampai 100 muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah. Di sini ndak wahum uluf, mereka itu beribu-ribu. Hadarul maut, karena takut kematian. Sehingga amanat Allah berupa negara ini diberikan cuma-cuma kepada musuhnya, sementara dia penghuni asli meninggalkan negaranya. Padahal negara ini dalam konteks Islam itu amanat Allah. Harus mencintai negara karena negara itu pemberian Allah di mana air dan buahnya kita konsumsi, kita minum. Sehingga apa? Pemberian Allah berupa negara ini wajib dicintai dalam rangka mencintai mengenal Allah yang memberikan fasilitas kehidupan kita. Wahum ulufun hadarul maut. Mereka itu meninggalkan negara tanpa perlawanan, diserahkan. Dan itu menjadi dosa besar bagi kita. Nah, dalam konteks keindonesiaan, insya Allah 17 Agustus ini, kita merayakan, mengenang kembali ya bagaimana kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Para pahlawan kita, perintis negeri ini tidak lari, tapi mempertahankan. Tidak memberikan cuma-cuma, tapi berjuang dengan darah, air mata, dan keringat. Ya. Dan ini menjadi teladan yang berharga bagi kita. Namun sayangnya peringatan-peringatan yang kita lakukan tidak pernah memperingati kita. Yang kita peringati itu seharusnya memberikan peringatan kepada kita. Ya. Sehingga apa? Wahum ulufun hadarul maut. Maka Allah menegaskan mutu, matilah kamu. Karena jiwa pengecut tadi. Ya, ya, summa ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan kembali. Insya Allah menghidupkan dalam bentuk fisik, ya, mempertahankan fisik, kehidupan fisik, kita lebih cerdas. Tapi membangkitkan kesadaran, sehingga manusia punya tanggung jawab memelihara yang berharga dalam hidup ini. Tidak saja fisik, namun ada iman, ada Islam. Ya. Maka Allah mematikan dan menghidupkan kembali. Nah, menghidupkan kembali jiwa ini sulit. Ya. Sesulit menghidupkan fisik yang mati. Karena itu wewenang Allah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah itu memiliki karunia agung yang diberikan kepada manusia. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Banyak manusia tidak mensyukuri, menggunakan karunia-karunia itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dikasih hidup tapi sekedar mempertahankan hidup. Tapi bukan mempertahankan bagaimana hidup ini milik Allah Subhanahu wa taala.
mempertahankan pendirian bahwa hidup ini milik Allah, itu kemerdekaan yang sebenarnya sebetulnya. Sehingga insya Allah bukan kebetulan ketika bulan Muharram ini bertepatan dengan Agustus yang insya Allah ya ini sebuah keterkaitan erat untuk negeri yang kita cintai. Yang tidak dicintai. Tidak ada orang tidak mencintai pemberian Allah. Ya. Tapi bagaimana dengan cara siapa kita mencintai? Untuk apa yang Allah bagaimana memuji para muhajirin. Namun tidak kalah juga pujian Allah kepada orang-orang yang memfasilitasi muhajirin untuk tinggal di Madinah. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 59 bisa kita lihat di dalam surat Al-Hasyr ayat 8-9. Di situ Allah tegaskan lil fuqara'il muhajirin. Bagi orang-orang fakir muhajirin yang berhijrah. Hidup ini sebetulnya saling berhijrah. Kalau makna hijrah itu meninggalkan atau menjauhi. Gitu ya. Masalahnya siapa yang kita jauhi, siapa yang kita tinggalkan. Tidak ada, hidup ini tidak meninggalkan atau menuju. Masalahnya adalah jangan sampai yang kita tinggalkan itu justru ya menyelamatkan. Atau mungkin yang kita pindah berhijrah malah mencelakai. Sehingga hajaro yuhajiri itu sebetulnya saling meninggalkan, saling berhijrah kita dalam kehidupan. Dalam arti hijrah yang aktif, bukan yang pasif. Lil fuqara'il muhajirin. Bagi orang-orang fakir yang meninggalkan tempat. Ya. Siapa muhajirin ini? Alladzina ukhriju min diyarihim. Ini rekaman sejarahnya gitu. Yaitu orang-orang yang dikeluarkan, diusir min diyarihim dari kampung halamannya. Ya. Para sahabat ini ada orang-orang yang kaya, ada pedagang, ada yang punya ladang, ada memiliki jabatan di Mekah, para bangsawan Mekah. Siapa? Kita tahu Abu Bakar itu bangsawan Mekah. Ya, Sayyidina Hamzah itu bangsawan. Dia memegang kendali politik di Mekah. Tapi mereka berhijrah. Dalam rangka apa? Ukhriju. Bahasanya ukhriju itu diusir, dikeluarkan. Ya, karena kondisi. Ya, kondisinya lemah. Kenapa? Belum ada yang dikatakan al-jamaah. Sebuah komunitas yang saling peduli. Kebersamaan. Dan ini langka sekali kebersamaan di era-era sekarang ini. Sehingga jiwa individual itu seharusnya kita tinggalkan untuk menjadi orang-orang yang memiliki loyalitas pembelaan kepada saudara-saudara kita yang lemah. Wa amwalihim, diusir dari harta mereka. Jadi mereka itu fakir bukan alamiah, tapi difakirkan secara struktural. Kenapa? Mereka tidak mau berpihak kepada standar kehidupan yang jahiliyah. Satu kehidupan di mana kehidupan ini dalam bentuk penindasan-penindasan yang kuat kepada yang lemah. Dan ini berlangsung terus hari ini. Satu negara dikondisikan menjadi negara yang lemah supaya apa? Bisa dikuasai, bisa diarahkan ya secara politik, ekonomi maupun sosialnya. Sehingga penindasan-penindasan ini akan terjadi terus-menerus. Dan ironinya, kita memiliki jiwa yang senang untuk ditindas. Menikmati penindasan, ini bahayanya kalau jiwa. Ya, jiwa penindasan ya sudah menjadi tren. Ya, kalau tidak ditindas, tidak menikmati kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang diusir dari kampung halaman dan hartanya, dimiliki hartanya, dimiliki wewenang-wewenang kemerdekaannya. Yabtaguna fadlan minallah.
yang hanya mengharap karunia dari Allah wa ridwan. Ridwan itu ridho, cintanya Allah. Ya, kita meninggalkan sesuatu karena apa? Ridho Allah. Dan insya Allah banyak senangnya Allah. Ridho Allah itu ditempatkan pada banyak hal, tempat yang kita tidak suka. Jadi ridho Allah itu banyak ditempatkan pada tempat-tempat yang saya tidak suka. Makanya di dalam Al-Quran didahulukan ridho Allah dulu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah memberikan cinta, ridho kepada orang itu, ya, wa radu'an, dan mereka baru bisa mencintai Allah. Jadi manusia tidak bisa ridho kepada Allah sebelum Allah dulu yang memberikan ridho. Ah, maka niatannya apa? Apapun aktivitas dalam kehidupan kita yang kita jalani ini, carilah ridho. Bagaimana Allah senang kepada saya, senang kepada kita. Dalam konteks lembaga pendidikan kita, Allah sudah memberikan pertolongan. Adanya sebuah lembaga pendidikan. Mari kita ridho, ya, mencari ridho Allah di lembaga Al-Firdaus ini, ya. Dan ridho Allah itu diletakkan pada banyak hal yang kita tidak suka. Jadi yabtaghuna fadlan minallah. Fadlan di sini apa? Karunia. Karunia yang paling karunia, tidak ada kecuali kekuatan iman. Nah, iman ini nikmat yang sifatnya batin. Tidak banyak yang mengingini nikmat yang sifatnya batin. Insya Allah nikmat-nikmat yang sifatnya material, kita akan berebut mengejar. Tapi kenikmatan berupa ketenangan hidup, yang tenang hidup itu modal bahagia di dalam kehidupan kita. Dan ini kesadaran ini butuh hijrah, butuh pindah dari aspek-aspek yang oriented, material oriented, kepada apa? Spiritual yang oriented. Dan ini menggugah kesadaran seperti menggugah orang mati. Sehingga tugas Rasul-Rasul ini menggugah kesadaran ini, membangkitkan kesadaran yang mati menjadi manusia yang hidup. Banyak manusia dikuasai cintanya. Satu contoh perintis negeri ini. Kalau ditanya Pak Dirman itu mencintai negeri ini. Bung Karno mencintai negeri ini. Ada kitab punya pejuang namanya Tan Malaka. Tan Malaka itu komunis. Dan mencintai negeri ini. Kalau ditanya mereka mencintai negeri ini. Tapi masalahnya bukan mencintai atau tidak mencintai. Bagaimana kita mensikapi mencintai pemberian Allah. Ini yang menentukan cinta yang benar. Banyak orang yang dikuasai cinta, tapi sedikit orang yang menguasai cinta itu. Tan Malaka itu pejuang juga. Malah konon ditangkap di Filipina, diadili di Filipina oleh pemerintah kolonial Belanda. Dia mencintai negeri ini. Tapi cita-citanya apa? Komunisme yang akan dijadikan dasar negara ini. Bung Karno mencintai negeri ini. Iya. Tapi Bung Karno punya cita-cita bahwa setelah negeri ini merdeka, Nasakom yang akan diperlakukan negeri ini. Cintanya sama. Buya Muhammad Nasir. Dan orang melupakan jasa beliau. Muhammad Nasir, seorang pemimpin, Perdana Menteri pertama Partai Masyumi. Itu yang menghalang, ya, mosi integral Masyumi di parlemen untuk kembali dari negara Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama-sama mencintai negeri ini. Tapi pendekatan cinta yang membedakan seorang itu hijrah atau tidak. Cinta negara karena negara, cinta anak karena anak, cinta harta karena harta. Itu bisa menjadi pesaing Allah di dalam tujuan hidup. Tapi cintai anak, cintai harta. Kenapa? Ini fasilitas untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orientasi kita itu negeri akhirat. Orientasi kita itu ridho Allah. Maka orang yang hijrah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Inilah kunci kemenangan Islam. Sebab Rasulullah SAW pernah menegaskan, ya, innamal a'malu binniyat. Apapun aktivitas taat, itu niatannya apa? Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Banyak orang taat, tapi batinnya bukan taat kepada Allah. Orientasinya bukan Allah yang ditaati. Tapi bagaimana dengan taat itu dapat ganti material-material jangka pendek. Innamal a'malu binniyat. Amal itu jamak daripada amal.
apapun aktivitas ketaatan itu biniat, landasannya itu niat. Niatannya apa? Disebutkan dalam surat Al-Hasr. Para muhajirin pertama, muslimin pertama, bentuk manusia ideal. Ya, fadlan minallahi wa ridwan. Ya, mengharapkan karunia. Tidak ada karunia yang paling karunia kecuali iman kepada Allah. Pertahankan iman, pertahankan Islam. Wa ridwana, dan mencari ridho cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ya, maka innamal a'malu binniyat, apapun aktivitas taat landasannya niat. Niatnya tadi fadlan minallahi wa ridwan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu tidak lain mendapatkan apa yang diniati. Wa man kana hijratu ila dunya. Siapa yang hijrahnya hanya untuk jangka pendek dunia ini, bisa sukses jangka pendek. Ya, bisa sukses jangka pendek. Tapi sukses jangka pendek itu bukan segala-galanya. Ya. Kalau kita melewati hidup sukses jangka pendek bukan dengan cara Islam, itu penyesalan yang abadi. Tapi ada orang yang dinistakan di dunia ini, menderita di dalam jalan Allah. Itu kebahagiaan yang abadi. Sehingga fadlan minallahi wa ridwan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasul, siapa yang hijrahnya dalam rangka apa? Pembelaan kepada Rasulullah. Rasulullah sudah tiada. Tapi perjuangan Nabi ada sampai hari kiamat. Bagaimana kita mencintai Nabi sementara jalan perjuangan yang ditempuh Nabi kita terbengkelaikan. Kita tidak punya menaruh perhatian khusus. Masih kalkulasi apa hasil dunia ini. Wa man kanat hijratuhu ilallah, tujuan Allah, ridwan, ya. Kemudian apa? Fadlan minallah. War rasul, kepedulian kepada tugas Rasulullah SAW. Ya. Fa hijratuhu ilallah wa rasul. Maka hijrahnya itu dinilai, diabadikan, ya, kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya, pindahnya dengan tujuan jangka pendek supaya tidak terhindar dari bencana dunia, lupa bencana akhirat. Ingat, yang menaiki perahu Nabi Nuh itu tidak semuanya mukmin. Yang naik perahunya Nabi Nuh itu ada orang-orang yang takut tenggelam dunia ini, tapi tidak takut tenggelam akhirat. Yang mengikuti hijrah Rasulullah tidak semuanya murni. Ya. Maka Rasulullah menegaskan semacam itu. Ada tujuan hijrahnya karena kekasihnya hijrah. Ada tujuan hijrahnya karena orang-orang dekatnya ikut hijrah. Faman kana hijratu ilallah wa rasul, fa hijratu ilallah wa rasul. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha. Tujuan jangka pendek yang menjadi sasaran pindahnya, ya, fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Maka nilai bobot hijrahnya sesuai dengan niatan itu. Hadirin rahimakumullah, ya, sehingga berikutnya wayan surunallaha wa rasul dalam surat Al-Hasr tadi. Ada satu motivasi, menolong Allah. Bagaimana menolong Allah? Allah itu ghaniyun. Ghaniyun hamid. Maha tidak butuh. Allah tidak butuh pertolongan. Hamid, Allah maha terpuji dari merintah yang perintahnya untuk dirinya. Allah maha terpuji dari melarang ketika melarang untuk dirinya. Tapi semata Allah merintah melarang. Dalam rangka apa? Di sanalah pertolongan Allah. Ketika kita menjauhi larangan Allah, bukan untuk Allah. Ketika kita menjalani perintah Allah, bukan untuk Allah. Allah tidak memetik untung maupun rugi. Tapi di sanalah bobot kita diperintah, dilarang oleh Allah. Siapa kita ini diperintah, dilarang Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melarang sesama manusia, pasti ada unsur-unsur kerugian maupun keuntungan. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak semacam itu. Sehingga wayan surunallah wa rasul, menolong Allah dan Rasul. Masya Allah. Kepedulian kepada perjuangan Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah menegaskan, man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tidak menaruh kepedulian kepada urusan orang beriman, falaysa minhum. Itu dinilai bukan termasuk orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita semuanya, ya, termasuk jajaran pengurus pesantren Al-Firdaus, lembaga Al-Firdaus,
mulai jajaran pengurus sampai anak-anak kita, wali santri, insya Allah saudara dinilai terlibat di dalam menolong proyeknya Allah dan Rasul. Maka niati semuanya ini dalam rangka apa? Dalam rangka yabtahuna fadlam minallah wa rasul, ya. Kemudian apa? Wa yansurunallaha wa rasulahu, menolong Allah dan Rasul. Ulaika humus shadiqun, itu ada justifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah, itu kata tunjuk yang membanggakan. Dan itu standar yang mesti kita pakai di dalam menilai benarkah iman seseorang. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar di dalam penegasannya. Saya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya kepada Rasulullah SAW. Jadi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya adalah kita ini punya jiwa-jiwa yang hijrah. Kalau tadi Dewan Pembina kita, Profesor Romrawi, menegaskan bahwa ini tonggak kebangkitan umat Islam. Mari kita mulai dari pribadi-pribadi, terkhusus siapapun yang terlibat ngurusi lembaga Al-Firdaus ini, atau lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam bidang dakwah pendidikan. Mari kita garansikan ya diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan di keperuntukan kita untuk Allah, di sanalah kemurnian pertolongan Allah ya kepada kita. Sehingga merekalah as-shadiqun, orang-orang yang benar. Ujian Allah tidak diuji dengan kenyamanan, tapi ujian Allah ada kalanya kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, yang harus meninggalkan apa yang kita cintai untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi pujian kepada muhajir. Yang nomor 2, Allah memuji orang-orang yang memfasilitasi hijrah. Tidak kalah pentingnya pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar. Orang-orang yang tinggal ad-dar, negeri Madinah. Orang-orang yang tinggal menempati negeri Madinah. Konon negeri Madinah ini dikuasai tuan tanah Yahudi yang namanya Yatsrib. Ya, kata Madinah muncul setelah Rasulullah tinggal di sana. Tamadun, sebuah peradaban. Ya, kota budaya, negara kota waktu itu. Ditambahi munawwarah. Ya, sebuah tempat kota yang bercahaya. Kenapa? Rasulullah tinggal di sana. Walladzina tabawwa'ud dar, orang-orang yang tinggal menempati Madinah. Wal imana min qablihi, dan percaya iman sebelum kehadiran para muhajir imigran itu tadi. Dipuji keimanannya. Dia tidak punya kalkulasi apa, kecuali apa? Menampung saudara-saudaranya yang terusir dari kampung halamannya, meninggalkan hartanya. Tapi ada yang dibawa, yaitu iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan iman, menyelamatkan Islam. Maka di dalam pesantren Al-Firdaus, saudara-saudara sekalian, kita selamatkan anak-anak kita. Dan kita selamatkan iman kita. Karena membimbing untuk menyelamatkan iman, seperti membimbing, menghidupkan orang yang mati kembali, itu sulit. Tapi kita jangan merasa kecil. Ya, kalau niatan kita ini benar, pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intan surullaha yansurkum. Kalau kamu nolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah menolong kamu. Bukan itu saja, wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan memperkokoh kedudukan iman ya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yuhibbuna man hajara ilaihim, ini cinta. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka penduduk Madinah yang memfasilitasi imigran ini, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mencintai orang-orang yang pindah menuju tempat mereka. Sawah ladangnya ditinggal, difasilitasi sawah ladang di Madinah. Yang beda tokonya ditinggal, difasilitasi beda pasar milik orang Madinah. Ada yang meninggalkan istrinya karena kufur kepada Allah, dinikahkan dengan orang Madinah. Ada yang meninggalkan suaminya karena kufur kepada Allah, maka dinikahkan dengan muslim Madinah. Kepedulian ini yang harus dibangkitkan kembali di tengah umat yang sudah dikuasai. Paham individualitas, paham individualisme, dan ini sudah menggejala luas di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka itu
keinginan mimma utu, apa yang Allah berikan, apa yang mereka berikan. Jadi saat mereka memfasilitasi toko, memfasilitasi ladang, kenapa? Muhajir meninggalkan Medina dengan meninggalkan harta, fasilitas-fasilitas materialnya di Mekah. Dia hanya membawa bekal makanan cukup perjalanan dan baju yang melekat pada dirinya. Itu masyarakat yang lewat mereka kita mengenal Islam. Ya. Andaikan Islam itu diturunkan kepada kita mungkin tidak sampai Merauke, sampai Maroko seperti yang Dewan Pembina Ustadz Romawi tegaskan tadi. Akan mandek. Tapi manusia-manusia yang berjiwa baja, manusia-manusia yang iman luar biasa, sampai Allah mengabadikan dalam Al-Quran, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma ut. Dia tidak menaruh ya perlu yang sangat apa yang sudah mereka keluarkan berupa fasilitas kepada orang-orang muhajir. Wa yu'thiruna ala anfusihim, justru mereka mengutamakan ya jiwa orang-orang yang hijrah. Walau kana bihim khososo, walaupun orang Mekah, orang Madinah sendiri dalam kondisi kekurangan. Dalam kondisi kekurangan masih bisa memfasilitasi. Maka tidak ada bagi muslim untuk tidak bersedekah, mengeluarkan untuk perjuangan Islam. Ya, Rasulullah itu ya tidak berpikir tentang materi ketika hijrah itu. Ketika bersedekah sampai ketemu, tidak berbagi susah dengan saudara muslim saat ketemu, itu sedekah. Walau alqa bi akhika bi wajhi talqin. Bersedekahlah kalau tidak bisa materi, jangan berbagi susah saat ketemu dengan saudara muslim, itu sedekah. Wa yas'aluna kama yunfikun. Mereka bertanya apa yang diinfakkan, ulil afwa, semampu kita. Maka tidak ada ya yang namanya kekurangan saat muslim hijrah dari kikir menuju dermawan. Maka Allah menegaskan wa mayyuka syuha wa mayyuqa syuha nafsi. Siapa yang dijaga, dibebaskan dari kikirnya jiwa. Jiwa yang kikir ini yang menyebabkan keterpurukan. Apalagi kikir ini sudah menjadi sebuah sistem. Ya, yang sistemik kikir ini. Dia mau menolong, tapi imbalan apa yang dia dapatkan? Itu kikir sebetulnya. Orang yang sebenarnya kikir bukan tidak bersedekah. Tapi orang yang kikir ketika sedekah, kalkulasinya apa? Minta kembali yang jauh lebih banyak dari apa yang diberikan. Itu kikir yang sebenarnya. Kemudian wa mayyuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung bahagia. Jadi hadirin rahimakumullah, mari kita berhijrah yang sifatnya personal. Dari personal ini nanti menjadi sebuah masyarakat yang hijrah. Dalam konteks ini, mari kita mulai dari lembaga kita Al-Firdaus. Mari kita sedekahkan apa yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kejiwaan kita. Bagi wali santri, melepas putra kesayangannya ke Al-Firdaus, itu hijrah. Apa? Melepas yang dicintai demi Allah Subhanahu wa taala. Melepas berupa finansial, bisa uang, bisa perhatian, pemikiran untuk meletakkan pada lembaga yang mulia Al-Firdaus ini, maka itu hijrah-hijrah yang tidak kelihatan. Sehingga Allah tegaskan wa mayyuqa syuha nafsihi, siapa yang dijaga. Berarti apa? Manusia itu banyak dijajah oleh cinta dirinya. Sehingga apa? Manusia hidup dalam individualitas, ya, yang penting saya enak, yang lainnya bukan urusan kue. Nah, sehingga faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang sukses beruntung. Makna falah itu terhindar dari yang dikhawatirkan, mendapatkan apa yang dicita-citakan. Insya Allah semoga kita menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses dengan standarisasi sukses yang sebenarnya, yaitu orang-orang yang dipelihara dari kikir. Ya. Fir'aun itu penguasa, tapi dia realitasnya dikuasai oleh cinta kekuasaan. Qarun itu hartawan, orang yang kaya, tapi dia belum pernah menguasai kekayaannya. Justru dia dikuasai oleh kekayaannya. Meninggalnya tragis, dia ditelan oleh bumi, sementara Fir'aun dengan hina
ya seorang raja dengan kerajaannya, dengan tentaranya yang banyak, jangankan mampu menyelamatkan kelompoknya, keluarga dekatnya, dirinya sendiri tenggelam. Kenapa? Cinta kekuasaan, cinta harta. Sehingga mari kita balik, bagaimana kekuasaan itu mencintai kita, bagaimana harta itu mencintai kita. Ya, insya Allah Rasulullah SAW, hubbiba ilayya min dunyaku, urusan-urusan dunia kamu itu dijadikan cinta kepadaku. Apa yang Allah berikan kepada kita, Dia mencintai kita. Hubbiba ilayya min dunyaku, dijadikan cinta kepada kamu semua urusan dunia. Parfum, Rasulullah tanpa parfum, Rasulullah itu berbau harum, aromanya harum Rasulullah. Sampai Rasulullah lewat, tempat yang dilewati Nabi itu masih ada sisa-sisa harumnya Rasulullah. Tanpa parfum, tapi parfum mencintai Rasulullah. Ya, wan nisa, para wanita. Rasulullah itu sampai disebutkan di dalam Al-Quran, ya, banyak wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi Rasulullah SAW. Ya, waju'ilat qurratu aini li fis shalat, dan urusan dunia termasuk aktivitas dunia dijadikan penyejuk mata batinku justru di waktu sholat. Fis sholat, di dalam sholat, itu keindahan ya bagi jiwa Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk analisa bahwa hijrah yang sifatnya jamaah itu iya. Tapi mari kita mulai hijrah yang sifatnya personal, hijrah dari yang saya senangi menuju yang Allah senangi. Meninggalkan yang kita cintai menuju yang Allah cintai. Nah, insya Allah kita tidak dilarang mencintai dunia. Tapi jangan mencintai dunia, lupa Allah yang memberikan dunia. Ada satu kata hikmah. Yang kata hikmah ini dicantumkan oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Hikmah nomor 61 kalau nggak salah. Nah, ini penting bagi kita kata-kata hikmah ini. Ini bukan firman Allah, bukan sabda Nabi, tapi ini sebuah proses penyadaran jiwa. Ibnu Athaillah mengatakan gini. Man lam yukbil alallah. Siapa yang tidak berorientasi menghadap tujuan Allah. Jadi Allah memberikan fasilitas-fasilitas kita ini supaya tidak lupa kepada Allah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita supaya kita tambah senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yukbil alallah. Siapa yang tidak menghadap, ya, siapa yang tidak berorientasi tujuan Allah dan hari akhir, bimula qafatil ihsan, dengan bermodal betapa lembutnya kasih sayang Allah kepada kita. Allah sudah baik kepada kita. Masih dalam bentuk cairan, sperma, Allah sudah baik kepada kita. Allah sebelum melarang, Allah sebelum merintah, Allah itu sudah menjalankan hak-hak kita tanpa diminta. Kalau kita menyaksikan keindahan alam ini, Masya Allah, ada seorang penyanyi, ya, parasnya luar biasa cantik. Kalau perempuan, kalau lelaki ganteng, suaranya indah, Masya Allah. Dulu asalnya sperma, kok jadi orang semacam ini? Ya, maka jadikan itu pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengenal Allah, lewat betapa lembutnya Allah memperlakukan kita dengan nikmat-nikmat, ya, sampai kita tenggelam dalam nikmat, tidak mengenal Allah, justru kelagapan di dalam nikmat itu. Man lam yukbil ilallah bimula qafatil ihsan. Siapa yang tidak orientasi tujuan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala, lewat apa? Nikmat-nikmat Allah, maka Ibnu Athaillah menegaskan apa? Qida ilaihi bisalasil imtihan. Maka Allah akan mencoba menyeret dengan rantai cobaan. Adanya balak bencana. Mari kita introspeksi diri. Oh, mungkin ya Allah selama ini kenikmatan yang kau berikan kepadaku, saya lupa kepada Engkau. Yang seharusnya dikasih modal nikmat itu supaya lebih cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita disapa dengan balak bencana seperti pandemi ini, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks Al-Qur'an Allah tegaskan walanudhiqannahum minal azabil adna duna azabil akbar la'allahum yarji'un. Akan kami rasakan, benar-benar akan kami rasakan kepada mereka
ya, minal adzabil adna, jenis cobaan, siksaan, hukuman ringan, jangka pendek. Dunia ini jangka pendek. Ya. Benar-benar akan kami rasakan cobaan, siksaan jangka pendek. Duna adzabil akbar, sebelum siksaan yang besar akhirat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran ini harus hijrah kita. Dari kesadaran yang selama ini dikuasai pemahaman-pemahaman, ya, ideologi materialisme dalam kehidupan kita, sehingga kalkulasi kita berbuat tidak berbuat jangka pendek dunia. Mari kita berwawasan jauh lebih luas, yaitu wawasan akhirat. Dunia ini kalau bukan untuk modal akhirat, itu sendaguro dan permainan. Tapi kalau dunia ini untuk memodali akhirat, itu permainan yang sebenarnya serius, bukan sendaguro, tapi keseriusan. Semoga kesadaran ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri kita, sehingga kita memiliki seorang muslim yang memiliki wawasan dan kesadaran kenabian, kesadaran, ya, wawasan kenabian ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jarang manusia mendapatkan. Mari kita ingini yang diingini oleh Allah. Mari kita ingini yang diingini para muhajir awal, yaitu yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallah wa rasul. Mengharap karunia Allah, cintanya Allah, menolong Allah dan menolong Rasul. Inilah 4 landasan yang mesti kita gunakan di dalam kehidupan kita. Niati yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallah wa rasul. Semoga yang saya sampaikan kita telah bersama menjadi sebuah goresan kesadaran di dalam diri kita, dan bagi kita yang belum punya, semoga kesadaran ini ditumbuhkan di dalam diri kita sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya kehidupan dengan Islam ini, sehingga ada seorang ulama, ya, yang bernama Abul A'la Maududi. Ya. Beliau mengatakan walaupun tidak termasuk rukun iman, ya, hijrah dan jihad ini, tapi karena pentingnya, maka Allah ketika menggandeng masalah iman mesti digandeng dengan wajahatu, ya, wahajaru, hijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan anugerah Allah. Apa yang kita peringati justru harusnya memperingatkan kita. Jangan sampai upacara peringatan tidak ada goresan. Seharusnya yang kita peringati ini menumbuhkan kesadaran kita akan diperingatkan oleh yang kita peringati. Itulah peringatan-peringatan yang bermakna di dalam ajaran Islam. Semoga saat kita memperingati tahun baru hijrah ini, kita dapat peringatan dari ajaran-ajaran hijrah ini. Ya, semoga akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron kasiran ala dirasatil yaum. Terima kasih kepada Ustadz Yasri atas kajian yang telah beliau sampaikan. Semoga kita bisa memaknai apa yang beliau berikan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Kepada para hadirin yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, atau tidak bisa langsung mengechat di Zoom. Kepada 3 peserta pertanyaan pertama,
Naam, Ustadz, ini ada yang bertanya Ya, dari Saudara Arifuddin. Assalamualaikum Ustadz. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mau bertanya, bagaimana agar kita konsisten setelah kita hijrah? Karena konon syaitan menunggu di perbatasan agar kita berbelok lagi setelah kita memilih jalan hijrah. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Ada satu perintah di dalam Al-Quran yang perintah ini menjadikan beban pikiran Nabi. Dia menegaskan gini, Sayyabatni surat Hud. Surat Hud itu menjadikan rambutku berubah. Itu artinya jadi pikiran Nabi, beban pikir Nabi. Apa itu? Perintah istiqomah. Wastaqim kama umirta. Perintah hijrah ini perintah terlama. Begitu juga perintah untuk istiqomah. Istiqomah itu memelihara kontinuitas ketaatan. Apapun yang kita lakukan sedikit, pelihara. Jangan nambah dulu. Itu ya. Jadi wastaqim kama umirta. Berlaku luruslah kamu Muhammad seperti yang engkau diperintah. Jadi perintah pribadi yang sifatnya personal sekali pada Rasulullah. Ya. Jadi perintah untuk istiqomah, memelihara ketaatan sehingga Rasulullah bersabda ini, ahabbul a'mali ilallah adwamu hawa ingkollah. Aktivitas taat yang paling dicintai oleh Allah itu sedikit tapi kontinu. Tidak nambah. Proses menikmati sebuah ketaatan. Kenapa kita berpindah? Karena kita belum menikmati sesuatu yang kita jalani tadi. Insya Allah kalau kita nikmat akan menambah sendiri. Satu contoh ya, membaca Quran. Membaca Quran itu jangan nafsu. Apa yang kita mampu dulu. Nanti kalau kita nikmati tambah sendiri. Mungkin awalnya 1 halaman. Tiap hari 1 halaman, jangan pindah dulu. Ini proses beradaptasi, sebab tidak mungkin Allah memerintah kalau tidak menimbulkan kebahagiaan. Tidak mungkin Allah melarang kalau itu tidak menimbulkan sebuah kesengsaraan dalam hidup. Ya, maka ada proses alam ini. Ketika kita maksiat, tidak bisa sekaligus. Biasanya sedikit-sedikit. Seperti halnya ketika kita taat, itu sedikit-sedikit. Nanti menambah sendiri. Ya. Kemudian wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Dan menyertai orang-orang yang bertobat. Jadikan ibadah kita ini sarana tobat. Jangan mengejar pahala dulu. Pahala itu ya sebuah keniscayaan. Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah itu tidak minta ganti. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami meskipun tidak layak ini. Ibadah kita itu tidak layak ketika dibandingkan dengan nikmat Allah. Nikmat Allah itu tak terhingga. Ibadah kita ada satuan waktunya. Masa 24 jam ini kita sedekah enggak kan? Tapi mari dengan sedekah itu merasa hina di hadapan Allah. Dibanding nikmat-nikmat, banyak nikmat yang kami nikmati. Tidak banyak nikmat itu yang kami taati Allah. Itu nanti akan dirasakan sebuah siraman iman di dalam batin kita ketika kita bisa menjalani satu bentuk ketaatan. Wa man taba ma'aka wala tadghaw, jangan melampaui batas. Biasanya orang kalau nikmat itu kan berlebih-lebihan. Jangan libatkan setan meskipun di dalam ibadah. Suatu ketika Rasulullah itu saat mengimami itu mendengar orang lari, suara sandal lari itu. Ketika selesai sholat siapa tadi? Rupanya apa? Pakro. Ana ya Rasulullah, saya Nabi. Ya, zadakallahu khirsoka. Semoga Allah menambah kemauan kuatmu untuk sholat berjamaah. Ya, semoga Allah menambah keinginan kuatmu untuk hadir sholat jamaah. Tapi jangan diulangi. Kenapa? Apa yang diulangi? Tergesa-gesa tadi. Kemudian Nabi menegaskan, at-ta'anni minallah. Ketenangan itu dari Allah. Ketenangan itu dari Allah. Ya, wal ajalatu minas setan. Tergesa-gesa itu dari setan. Berarti apa? Kadang-kadang kita tergesa-gesa sholat. Itu sebetulnya tidak baik. Kenapa? Keterlibatan setan itu tidak akan menimbulkan ketenangan di dalam ibadah kita. Bagaimana ketika kita Allahu Akbar, itu ya, ketika Allahu Akbar kita menghadap Allah semacam itu. Seharusnya tidak semacam itu.
ketika menghadap at-ta'anni minallah, ketenangan itu dari Allah. Jadi istiqomah itu sebuah jiwa yang harus dibiasakan menikmati. Insya Allah kalau kita menikmati, ya itu akan tenang dan akan minta berulang-ulang ketaatan itu sendiri. Tapi kalau kita libatkan ketergesa-gesaan, banyak-banyakan bukan kualitas, ya ini tidak akan pernah ada jiwa istiqomah di dalam diri kita. Itu ya. Jadi jadikan kebaikan itu sesuai dengan proses alamiahnya dulu, beradaptasi dengan ketaatan. Nanti lama-lama akan diberi rasa, ya, meninggalkan larangan itu nikmat, yang asalnya tidak nikmat. Menjalani perintah itu nikmat, yang asalnya tidak nikmat. Tapi proses alamiah ini mesti kita libatkan dalam ibadah di dalam Islam. Saya pikir itu, Mas Arif ini. Monggo barangkali ada yang perlu didiskusikan dari materi yang tadi. Kejutan anggota yang tak. Loh. Ini apa ya? Loh, ini mau mari gangguan terus. Kenapa petakok? Petakok. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Ali. Nih. Mau tanya Pak Ustadz? Nggih, monggo Pak Ali. Ya sedikit saja. Bagaimana cara mudahnya untuk menghafalkan Al-Quran? Mungkin Pak Ali kan dekat dengan teman-teman tahfidzul Quran di Al-Firdaus. Ya mungkin ada, insya Allah ada metode untuk yang usia di atas 40 gitu ya. Insya Allah Pak Ali bisa langsung konsultasi kepada ustadz-ustadz di Al-Firdaus yang membedakan antara usia anak-anak dengan usia dewasa atau orang tua. Insya Allah Pak Ali kan di atas 50 ya Pak Ali. Nanti mungkin ada metode sendiri itu ya. Langsung saja Pak Ali ke ustadz yang menangani khusus di lembaga Al-Firdaus tentang tahfidz Al-Quran. Monggo Pak Ali. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini Ustaz, ada pertanyaan lagi dari Bapak Isa. Saya. Ya. Bagaimana membangun hijrah berjamaah agar kekuatan perubahan memiliki energi Islam yang besar? Karena komunitas di luar Islam dengan berbagai cara mereka menghadang, seperti melalui TV, politik, pendidikan, dan lain-lain. Silakan. Terima kasih Bapak Isa atas pertanyaannya, dan ini mesti kita sikapi kondisi umat Islam hari ini. Sebetulnya Islam itu sebuah ajaran. Satu contoh, sholat itu bukan sekedar pelajaran tapi ajaran. Di sana ada jamaah. Nah, jamaah berjamaah ini ajaran. Aspek pelajaran insya Allah, struktur ibadah, struktur sholat sudah selesai. Tapi sholat sebagai sebuah ajaran itu ada jamaah di sana. Ada imamah, ada imam, ada makmum. Ada kontak antara makmum, rakyat dengan imam kepala. Dalam konteks ini Rasulullah SAW. Coba, kebanyakan kita memahami Rasulullah itu konteks personal, tapi bukan konteks jama'i. Ya. Satu contoh, Rasulullah itu kepala negara. Pada diri Nabi itu ada Rasul, di saat yang sama Nabi Muhammad SAW itu kepala negara. Ada ayat ya menegaskan wa idh ghadauta ya min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Itu Rasulullah panglima perang. Ingat saat berpagi hari engkau mempersiapkan posisi tentara di medan tempur. Berarti Rasul itu kepala negara, panglima tertinggi angkatan perang Rasulullah. Tapi kan jarang
kita mendekati Rasulullah sebagai sebuah ajaran kehidupan, Rasulullah itu bukan sekedar imam sholat, tapi imam negara. Dan sering Rasulullah mengkaitkan masalah-masalah pribadi ini, masalah-masalah jamaah. Alaikum bil jamaah. Tetapilah kamu kehidupan kolektif. Ya, fa inna syaitona ma'al wahid. Setan itu dengan orang yang sendirian. Ya. Salah, sebuah ajaran yang salah itu bisa menang kalau terorganisir dengan rapi. Itu ya. Nah, kadang-kadang kita ini tertipu ya. Ajaran salah kok bisa menang. Kenapa yang benar tidak mau ya berkumpul, tidak mau saling peduli. Makanya tadi yang dipuji tidak saja yang berhijrah, tapi yang memfasilitasi muslim yang imigran dari Mekah tanpa membawa materi apa-apa, kecuali baju yang melekat dan bekal makanan. Nah, sehingga alaikum bil jamaah, dari konsep hijrah pribadi kemudian menuju jamaah. Nah, bagaimana caranya? Mari kita hidupkan kebersamaan. Sholat berjamaah. Ya, nanti dari sholat berjamaah penggalangan dana jamaah. Ya, dan kita harus menggabungkan diri dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, penggalangan dana. Insya Allah dunia ini menurut para ekonom ya, katakan kekayaan dunia ini 100%. 85% itu di negara-negara yang dihuni mayoritas muslim. Tapi kenapa kaum muslimin hidup dalam keterpurukan ekonomi dan politik? Karena jangankan berjamaah dalam ekonomi, berjamaah dalam kekuatan sosial politik, berjamaah sholatnya saja jarang kan itu kan. Padahal dibangun dari sana jiwa berjamaah, jiwa berjamaah. Alhamdulillah di dalam lembaga Al-Firdaus ini kita dilatih untuk ke sana. Anak-anak kita jam 2:30 sudah dibangunkan untuk sholat, ya. Dan di dalam surat Muzammil juga surat Mudaththir itu ada perintah hijrah. Bisa kita lihat di dalam surat Muzammil, ini ya, surat Al-Muzammil. Nah, di situ ayatnya wahjurhum hajron jamila wasbir ala ma yaquluna. Muhammad, kamu harus bersabar diterpa suara-suara yang tidak mengenakkan telinga kamu. Ya, kadang-kadang jangankan melihat, berbuat, mendengar saja sudah keder kita karena berjuang di jalan Allah. Maka wasbir ala ma yaquluna. Muhammad, bersabarlah untuk mendengar komentar-komentar miring tentang ajaran kamu yang kusampaikan. Wahjurhum, dan tinggalkanlah mereka hajron jamila, dengan cara meninggalkan yang indah, yang baik. Ini konteks Mekah itu sudah ada berbicara hijrah itu ya. Dan surat Mudaththir juga demikian, surat Al-Mudaththir itu. Ayatnya ayat 5 ya. Warujja fahjur, perbuatan keji tinggalkan. Ini konteks pribadi. Mari kita mulai tindakan-tindakan nista menurut syariat Islam. Kita mulai dari rumah kita tinggalkan. Dari rumah dibentuk masyarakat. Ya, dari rumah tangga dibentuk masyarakat negara. Alhamdulillah kita mempersiapkan generasi ya, yang generasi itu memiliki semangat warujza fahjur, ya, perbuatan keji hendaklah kamu tinggalkan. Ini sifatnya personal. Dan itu pertama kali ketika Rasulullah sendirian perintah hijrah dari perbuatan-perbuatan yang keji. Sifatnya personal. Dari rumah kita mulai. Nanti dari rumah antar rumah. Dari rumah antar rumah akan terbentuk masyarakat yang ini masyarakat yang muhajirin, orang-orang yang hijrah. Nah, insya Allah kita ini akan hijrah kepada sebuah tempat yang ideal, yaitu negeri akhirat. Di sanalah masa depan kita. Dan kita dengan anak cucu kita akan dipertemukan ya di negeri akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanihim. Orang-orang yang berhijrah akan diikuti anak cucu mereka dengan iman yang sama, prinsip dasar iman yang sama. Ya, kita akan dipertemukan dalam reuni besar. Yang reuni ini tidak banyak menjadi cita-cita kita, bahwa kita akan dipertemukan dengan anak-anak cucu kita nanti di masa depan kita. Masa depan kita bukan dunia ini meninggal, tapi masa depan keabadian, yaitu akhirat, yang di sana sehari itu 1000 tahun. Sengsara di sana sehari itu sengsara 1000 tahun di dunia.
Nah, di sanalah cita-cita kita. Jadi mari kita mulai dari yang personal, yang paling kecil, tidak ada kecil kalau itu perintah Allah, contoh Rasulullah SAW. Nanti kalau kita biasakan di dalam ya, kondisi rumah kita, di pesantren kita mulai, insya Allah akan terbentuk masyarakat yang muhajirin, ya, masyarakat yang berhijrah, tidak saja hijrah pasif, tapi hijrah yang permanen, yang positif, ya, yang aktif, ya, bahwa kita ini muhajir menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu Pak Ustaz. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini dari santri Al-Firdaus, ada yang ingin bertanya. Silakan anak-anak satu perwakilan saja yang disampaikan. Silakan santri Salman. Maksudnya? Dokono. Mungkin lagi malu Ustaz santrinya. Ya. Mungkin saya bisa bacakan di chat ini Ustaz dari santri. Mau tanya Ustaz, hikmah berhijrah di jalan yang benar itu apa saja? Al-Quran menegaskan wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallahi war rasul yajid fil ardi muraghaman katsira wasa. Ya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallahi war rasul. Siapa yang keluar rumahnya, ya, muhajiron ilallahi war rasul, dalam rangka apa? Kondisi keluar rumah itu menuju Allah Rasul. Mencari nafkah dengan caranya Allah, dengan teladan Rasul. Setelah dapat nafkah umpamanya ya, untuk perjuangan menolong agama Allah. Dan ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah, perjuangan ini. Yajid fil ardi muraghaman katsira wasa. Maka dia akan mendapatkan kelapangan, ya, dan keleluasaan yang luas. Gitu ya. Jadi justru di dalam hijrah ini kehidupan kita. Tapi niatannya apa? Saat keluar rumah, ya. Kalau orang keluar rumah niatannya kepada Allah Rasul, ya, meninggal syuhada dia. Ya. Meninggal syuhada. Ya. Syuhada umat Rasulullah ini tidak sedikit. Bekerja karena Allah, meninggal syuhada. Mati tenggelam, mati terjatuh, terbakar, tertabrak, itu syahid. Itu umat Rasulullah SAW diposisikan menjadi hamba-hamba yang mulia. Ya, kenapa? Masing-masing itu muhajirun, orang-orang yang berhijrah. Ya, jadi secara personal di dalam hijrah ini tak terbatasi. Yang penting tujuan Allah, ridho Allah, ya, yabtaguna fadlan minallah, ya, waridwana, dan ridho Allah dalam rangka menolong Allah Rasul. Nah, anak-anak santri niati, saudara-saudara, bertempat di pesantren dalam rangka apa? Mempersiapkan generasi muslim yang ini punya tanggung jawab memperjuangkan ajaran Rasulullah SAW. Pasti dijamin hidupnya. Yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'a. Pasti akan mendapatkan kehidupan yang lapang, ya. Akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Ya, itu jaminan. Tapi insya Allah kita banyak mengingini, tapi tidak tahu jalan mendapatkan yang kita inginkan. Maka anak-anak kita, termasuk orang tua kita, wali santri, ya, para asatid, pengurus semuanya pesantren Al-Firdaus ini, mari kita niati hijrah. Di sanalah jaminan kehidupan yang layak bagi kita, tidak saja dunia, kehidupan kubur sampai akhirat. Ya. Jadi mari kita memahami standar hijrah ini dalam
sebuah penyelesaian problematika kehidupan kita. Ya, bagi wali santri yang keluar rumah mencari nafkah, jangan sekedar mencari nafkah, niati untuk menafkahi anak-anak kita menjadi generasi pejuang-pejuang ajaran Islam. Jaminannya apa? Ya jitil ardi muro mangkathiro wasa. Pasti, Allah mengatakan pasti. Ya, tidak bohong atas janjinya. Kenapa? Kalau dengan janji Allah kita ragu, dengan janji setan yang sering menipu kita kok masih yakin, menaruh kepercayaan meskipun beberapa kali gagal. Padahal Allah itu, ya, janjikan dah, wala yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Saya pikir itu. Jadi hikmahnya apa? Yajid fil ardi muragho mangkatsira wasa. Ya, saya pikir itu. Syukron kasiran, Ustaz. Baiklah, mungkin cukup untuk pertanyaannya. Kepada para hadirin untuk acara selanjutnya yaitu sesi perfotoan. Jadi bisa untuk mengaktifkan, meng-on videonya biar kita kelihatan. Monggo Ustadz Hasmi bisa mengambil dokumentasi. Baik, Wahid, Istinani, Salasa. Wahid, Istinani, Salasa. Ya, terima kasih. Mungkin cukup. Baiklah, kita berada pada penghujung acara yaitu dalam kajian online Tahun Baru Hijriah 1443 dengan tema Hijrah Tonggak Sejarah Kebangkitan Umat. Semoga dengan kajian online ini kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan niat yang baru, sehingga kita bisa bersemangat lagi dalam berhijrah, niat dibulatkan kembali, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar hari ini kita mendapatkan ilmu dan majelis ini semoga barokah dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada hadirin yang telah berpartisipasi dalam kajian online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.